Ini beda nggak sama yang dulu kala? Apa baru tahu? Baru lihat? Ya. Yang dikatakan kontak serumah adalah orang yang menempati tempat tinggal sama dengan pasien minimal 1 malam. Ini dengan durasi 6-8 jam minimal selama 4 hari dalam 1 minggu. Sejak 3 bulan terakhir sebelum pasien memulai pengobatan. Seperti itu. Ini juga dengan catatan tidak menggunakan APD ya Bapak Ibu ya. Kalau menggunakan APD kan beda lagi. Jadi ini kontak serumah berarti bisa orang yang satu rumah atau teman satu kelas, bisa ya Bapak Ibu ya. Misalkan ada Pak anak dengan TBC di kelasnya tidak menggunakan ya satu kelas, itu bisa juga 2 jam dalam sehari sejak 3 bulan terakhir sebelum pengobatan. Jadi kalau teman-teman kader ya diingatkan Mbak, kontaknya kalau lebih dari 2 jam nggak pakai APD bahaya. Jadi harusnya pakai APD. Ini ya kontak erat. Karena kemarin di kegiatan ACF kita ada yang temuannya bagus, ada yang zonk semua. 34 pemeriksaan TCM hasilnya negatif semua. Karena memang petugas dan kader untuk melakukan IKA. Kalau ada MSI-nya, kalau yang nggak punya MSI ya berarti petugas dan kader dari desa. Di desa ada satu itu ya untuk semua program kesehatan. Untuk yang ILP-nya sudah jalan, ada kader yang sudah dilibatkan belum? Yang sudah jalan ILP-nya di mana? Puskesmas mana? Kalimati, Tanjung, terus Luwung Gede. Di Luwung Gede gimana Mbak? Kadernya sudah dilibatkan apa belum Mbak? Dilakukan dengan peningkatan kapasitas nakes kader, lembar balik, penyediaan obat yang cukup dan pemantauan wilayah setempat. Nah, ini pemantauan perangkat desa atau ini diharapkan nanti secara bertahap mulai dilibatkan. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu pemberian TPT sasarannya sebagai berikut. Yang pertama kontak serumah pasien TBC. Jadi yang mendapatkan TPT adalah kontak serumah tadi ya, yang kontak 6-8 jam sehari, 3HR 0-5 tahun harian ya, durasinya 3 bulan, sedangkan 6H adalah 6 bulan ya. Ini mudah-mudahan bisa dioptimalkan yang durasinya 3 bulan ini ya Mbak Dita. Kita stok terbanyak ada 3 HP. Cukup. Di slide terakhir nanti ada. Di slide terakhir ada stoknya nanti Bapak Ibu. Jadi TPT ya Bapak Ibu tetap digunakan itu. Jadi bukan untuk pemberian TPT lagi, tapi untuk mengarah ke diagnosis pada seperti biasa pada TB anak seperti itu. Jajaran IKA dan screening tapi pelaksanaan belum maksimal. Nah nanti kita evaluasi juga. Untuk yang kelima di tahun 2020 WHO menganjurkan integrasi pelaksanaan. Lanjut Mbak Dita. Ini tantangan dan praktek baiknya Bapak Ibu. Ada 4 indikator. Yang pertama penemuan kasus TB yang dihasilkan dari rujukan komunitas. Tantangannya adalah yang pertama pemahaman petugas tentang IKA masih belum memadai atau masih rendah. Ya tadi ya, IKA yang melakukan siapa juga harus kita pahami bersama bahwa IKA kalau bakteriologis ya akan dimaksimalkan oleh MSI, kalau yang klinis ya bersama-sama dari petugas dan kader MSI-nya. Nah nanti kalau MSI nggak ada, nggak bisa keluar. Sudah dikasih wedang belum Mas? Oh, angel. Berarti masalah klasik ini belum terselesaikan ya? Sudah berbagai cara Mas. Sudah suruh jungkir nggak Bapak Ibu? Enggak. Kunci. Berarti sebenarnya penolakan nggak ada ya, sangat kecil ya.
Untuk best practice-nya tadi ya, coba Bapak Ibu mencari dukungan pemimpin bisa didekati ya. Terus ini kesempatan lagi adalah melakukan screening TB pada hari-hari peringatan kesehatan. Jadi nanti Bapak Ibu di kegiatan PKG dimaksimalkan screening TBC-nya ya. Sudah ada yang dapat PKG puskesmasnya? PKG sudah dapat? Screening TB juga Mbak? Iya. Brebes gimana Mas Hanif? Belum dapat pasien PKG. Kegiatan PKG ya, sama kegiatan nakes door to door sudah jalan belum? Nakes door to door kegiatannya ngapain? Ngopi. Ini tidak diinput eman-eman. Kalau door to door bawa pot dahak enggak? Ya wajib, kalau petugas TP wajib bawa seperti itu. Bawa apa? Ya brosur atau pamflet. Terus membantu membuatkan media untuk sosialisasi TBC untuk kegiatan PKG maupun nakes door to door maupun kegiatan ILP. Sebenarnya kalau jalan 3 kegiatan ini ya screening kita temuannya harusnya makin meningkat Bapak Ibu. Ke sana. Anak sing ngeyel beli Mas, orang gelem pindah. Laka. Dia mau ke sini bolak-balik ya nggak masalah seperti itu. Pasien sering berpindah, tidak ada pasien supporter ya, ini mungkin kendala juga bagi pasien. Ke sana Kaliwadas gimana Mbak Zakia? Belum lagi. 5 mana lagi? Tonjong ya Mbak Rizky? Belum juga. Jadi yang 5 belum semua. Untuk ya kan hidup harus terus berjalan lah ya. Jadi yang ingin saya sampaikan kemarin juga kita sampaikan di depan petinggi CTB baik dari yang dari luar negeri kemudian dari yang dari pusat maupun dari Kementerian Kesehatan ya, kita ingin menyampaikan juga sebetulnya kita itu dalam penanganan TB itu sebetulnya kok dari provinsi itu selalu ngomongin Brebes saja ya. Akhirnya coba tak lihat ternyata dari hasil capaian itu ya, dari efektivitasnya baik dari biaya maupun secara teorinya itu ternyata Brebes paling bagus ya itu menurut KBD Dewek kok ya. Brebes itu tertinggi dalam segi efektivitasnya 1:3,2. artinya wong Brebes itu hebatnya gimana? Dari telu wong baik bisa nepuna 1 positif. Ya kan dia harus nyari 8 orang baru nemu 1 hari Senin. Bakteriologis kan. Nah jadi memang kalau kita mau meningkatkan ya paling tidak kita 1:5 masih tidak apa-apa gitu loh ya, karena mereka sekali lagi ya nggak tahu sih menurut saya Indonesia itu orangnya masih senang kuantitas, orang hitung duit, orang itu barbar baik. Nah ternyata kemarin Mas Agus Zub dengan Kemenkes ya, Kemenkes malah ngomongnya yang bener sih model kayak Brebes ya. Ada yang di rumahnya malah sakit nggak dibawa, nggak bawa sih segera jarang aku orang ganjina mobil ronsen pengen tak dilengar rumahin aku kayak orang ini cepet dong ya. Ngomong 1,50 nggak ada satupun gila nggak? Ya ngomongnya seger-seger kayak gue. Ya, nah, tapi kebayangan duitnya saya ngendi. Saya kemarin minta 1 miliar nggak ada duitnya. APBD kemarin direfocusing oleh 1 juta sekian. Bayangkan 1 juta sih gua apa? Jadi kalau kata saya kita ini 2 tahun ini strategi ini wis ada dilonggarna. Ya duduk misalnya
usia pokoknya asal dia jangan, ya tetap misalnya batuk 5 hari tapi yang lainnya gejalanya enggak memper-memper harus diperiksa baik. Takutnya kalau SPM kita yang untuk penemuan yang suspeknya ini kecil, nanti kan di tahun berikutnya tetap tinggi nggak diturun-turunin Kita kan targetnya dari Kemenkes itu dari tadinya 42.000 sekian, tadinya 22.000 diganti lagi dalam hitungan hari tetap 42.000. Terus nyediain TCM. Sekarang aja tahun ini rencananya semua TCM akan dihibahkan kepada masing-masing kabupaten kota, yang dalam arti berarti perawatannya, pemeliharaannya, kalau ada rusak-rusak itu yang menjadi tanggung jawab kabupaten. Kan salah satu indikatornya kan dia suspeknya tercapai kan, ya sudah dia maunya gitu ya kita ikutin. Lu minta apa, gue beli kan, lu jual gue beli kan, ya gitu kan. Yang dikasih tahu yang benar enggak mau ya sudah, ya kita ngikutin gitu aja. Terus yang kedua ya, untuk IKK kan orang rampung-rampung. Saya sih kita kalau muter-muter kayak gitu nggak ada rampungnya, ya kita balik lagi ke tupoksinya masing-masing. Kalau puskesmas adalah bekerjanya berdasarkan pemantauan wilayah setempat. Ya makanya nggak tahu nih kalau MSI dengan GF 2026 Mbak Tika masih lanjut atau apa ikutnya masalah IKK ini nggak usah ke rumah sakit, nggak usah lebihnya tetap hitungan ini puskesmas di wilayahnya kita masing-masing. Lah Mbak Tika kan waktu menyampaikan masih ada dananya kalau teman-teman yang belum ada atau Mas Agus nanti bisa diidentifikasi yang butuh bantuan mana atau yang kasusnya banyak untuk pemantauannya kurang, ya bisa di koordinasi dan teman-teman di Puskesmas sehingga bisa diusulkan kadernya sehingga untuk pembiayanya bisa dari MSI kayak gitu loh. Mumpung kita 2 tahun ini masih ada, yaitu dimanfaatkan. Kemudian yang tadi yang misalnya kiriman dari Mas Ehul itu ya menurut saya ya cobalah segera ditindaklanjuti ya. Kalau tenaganya kurang ya tadi kita pegangannya tadilah kadernya itu bisa cepet ditindaklanjuti. Karena mau gimana kalau luar gedung kan tetap baliknya ke kita. Kemudian yang ketiga, kemarin sama Pak Eko ngomong ya, kayaknya masyarakat banyak yang mau juga TPT tapi mingguan. Saya bilang yang kita mintanya mingguan aja ke provinsinya. Ternyata dari Kemenkes ya angel maning jare aku campur-campur coba. Mumet beli ning negara kene. Lah ya jelas yang jelas apa efektifnya apa. Biru ini apa? Beli dulu ada yang belum. Lah perasaan bungen wis apa yang beli ana sing tuku loro iku. Saya serong tahu ning dinas, tapi aku ya keder ning dinas itu. Kalau di Puskesmas, duit gue kan neng bilang kalau modelnya kayak gitu asal belang baik, yang menurut saya enggak ini, tapi kan mereka selalu balik lagi tuh ya saling membela diri lah. Dari provinsi mau pertimbangannya 1:10. Tapi dari SUTB ya dia harusnya ya 1:5 atau 6, karena kan harusnya klinis itu lebih sedikit dibanding dengan bakteriologis kan. Nah jadi memang kalau kita mau meningkatkan ya paling tidak kita 1:2, 1:6 masih tidak apa-apa itu loh. Ya karena mereka sekali lagi ya nggak tahu sih ngomongnya Indonesia itu orangnya masih senang kuantitas, orang hitung duit, orang itu berbaik. Nah ternyata kemarin Mas Agus Zubi dengan Kemenkes, ya Kemenkes malah ngomongnya ya yang bener sih model kayak Brebes. Ya jadi sebetulnya makanya saya ngomong ke teman-teman yang kemarin juga ada ACF itu, ya orang usah di ronsen, aku dilembungi gemblong-gemblong seger lemu, diperiksa masih negatif kabel lah. Ya, ada yang di rumahnya malah sakit nggak dibawa, nggak mau sih segera orang janjina mobil ronsen itu tak dilengkapi aku ke orang sebetulnya. Om satu saya nggak ada satupun gila nggak? Ya mau seger-seger kayak gue. Ya, nah, tapi ini kita balik lagi. Kita ini harus ada strategi. Kalau jadi bidan apa orang judek ya? Rapat udah sama direkturnya, sama dokter spesialisnya, sama buadirnya rapat.
wis digandeng puskesmas, lah ya pulang aja, coba gimana jengkel. Mana saya kan ngomong kemarin di rapat Dewan Bu, tolong dibikin surat yang ditandatangani oleh direktur. Saya oleh digawa ngono iku sing sapira kriteriane. Aja ngomongin neng rembukan iya, ngomong-ngomongan kayak gitu ya, tapi harus dilakoni ngelek jenengan kayak apa? Ngerti jenengan gorone neng ngendi? Semakane usah goro karo aku pasti ketahuan. Misalnya elek ya elek bae tapi ya didandani kayak gitu loh. Ora usah diumpet-umpet ora usah. Ya tapi pengennya saya jenengan itu ya bareng-bareng, kalau enggak kita siapa sih dandani. Makanya saya seneng nih Pak Biangan bojone Pak Haji jadi kapus itu. Mudah-mudahan Pak Hajinya kesetrum juga ya Pak Haji. Saya seneng loh semangat kayak gitu. Ya sekarang kalau bukan kita yang kayak gini siapa coba. Makanya saya tahu udah di apa bae gelem sih kok neng kai adi meluk ya gelem. KPKGG sebenarnya urusannya siapa? Ini kan sebetulnya dirjennya adalah dirjen Yankes dan Kesmas udah jadi satu. Itu gaweane gue. Burunane ning aku. Wong paling pol-polannya aku gelem pengen pindah ki hari ki orangmu pindah jadi ketua ILP bae. Klaster apa? Nggih. Ya, jadi ini yang saya pengen teman-teman, jenengan itu sudah luar biasa. Kalau saya kalau saya dikasih umur, ya dikasih waktu, ya saya tuh pengen yang prioritas saya tahun ini ya TB. TB itu sebetulnya paling kompleks, paling pelaporan ini ya jenengan itu boleh saya bilang sih ya harusnya sudah jalan ya bisa jadi contoh buat yang lainnya. Jujur ini paling kompleks loh. Ngomong juga di tingkat kabupaten, bisane ari ngomongi stunting kayak uang bisa gerak KB, ari ngomongi TB langkah sing anu babar blas. Saya ki stunting di ben kabare. Iya kan? Terus saya tuh kasihan kayak gitu loh, program cuma dijadiin kalau secara politis kayak gitu. Ya makanya TB jangan kayak gitu, makanya saya juga pelan-pelan gimana orang-orang yang di sana. Ya menurut saya sih alhamdulillah dari Pak Perlit Bangda kemarin juga aja nyerah lah. Wong urip memang kesel, wong urip memang susah. Engko ana waktune jenengan ora kesel, ora susah tuh tinggal turu tok ana waktune kok. Lelar leler kucing kayak gua. Wong engko ana waktune jenengan orang ngapa-ngapa kena. Lah siki masih di sehat di PMA ini. Coba ge bangga kayak gitu loh. Bangga jadi ini tuh, karena nggak semua orang juga bisa kayak gini. Kalau jangan mikirnya, nah kita tayang di pegawai, tapi coba dipikirnya positif. Saya dikasih gini, orang yang nggak semua orang bisa, saya ngadepi uangnya rewel-rewel, kok saya bisa jadi kayak gini? Ya pasti Tuhan punya rencana buat saya. Coba kayak menghargai diri jenengan sendiri, dihargai dirinya. Kalau jenengan nggak menghargai dirinya, ya akhirnya kayak gue mentalnya mental cundang. Ya lah, suatu yang Tuhan mau rencanakan itu bukan suatu yang lah seananya enggak. Ya sekarang jangan tinggal bisa menghargai itu, dikasih ini bisa memanfaatkan, pada waktunya Tuhan juga akan memberikan apa sesuatu yang tidak bisa dihargai dengan uang saja. Semua itu kan nggak harus dengan uang. Nah ini mungkin yang ingin saya harapkan dari teman-teman, banggalah. Hari ke saya utama memang pakai duit deh, orang usah cicilan langsung. Ya percaya kita. Akhirnya orang makan bikin dibayari. Tapi hari aku tahu orang kayak gue, hari kita memang orang bisa. Ya kenapa sih daripada kakek ngomong terus saya ketahui setahun ini 600 bisa makan ngendi-ngendi. Ya warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi nih Mas Agus. Jadi monggo Bapak Ibu bagi ada yang mau bertanya atau menyampaikan keluh kesah di lapangannya, monggo dipersilakan. Oh ya. Terima kasih atas kesempatannya saya diberikan untuk memberikan sedikit pertanyaan atau curhatan. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Kaitannya dengan tadi yang pertama, saya sangat bangga punya Pak Kabid seperti Pak Adi. Sangat jarang sekali orang yang punya prinsip seperti itu. Ya, kalau Jawa Barat itu mirip calon gubernur terpilih. Itu Pak. Saya harapkan nanti Pak Adi bisa mengganti untuk ke depan bisa jadi kepala dinas
insya Allah dengan kepemimpinan Pak Adi nanti ya, apa yang diharapkan yang sudah disampaikan Pak Adi tadi, kalau Brebes itu sudah mendapatkan nama yang sudah terkenal di mana-mana gitu ya, Brebes lagi ya, ranking satu lagi, tapi untuk masalah bukan ranking satu karena prestasi yang baik, tapi prestasi yang di bawah. Mudah-mudahan ke depan Pak Adi saya harapkan jadi kepala dinas, walaupun tidak ya tetap komitmen Pak untuk membawa dinas kesehatan lebih baik lagi, terutama program kita, program TB yang sebenarnya adalah program pemerintah, program kita bersama, tapi seolah-olah terabaikan. Itu yang saya rasakan ya. Kenapa terabaikan? Karena kita berusaha mencoba lebih baik, minim sekali ya. Jadi harapan kami di tahun 2025 ini, jadi ada dari pemerintahan kabupaten, terutama dinas kesehatan, lebih memperkuat lagi komitmen dengan pemerintah daerah. Jadi seperti tadi yang disampaikan Pak Adi, kalau program stunting itu selalu digembor-gemborkan, tapi ketika bilang program TB itu malah seolah-olah tidak tahu, padahal itu program pemerintah juga. Kaitannya dengan tadi yang sudah disampaikan Pak Agus, kaitan dengan penjaringan suspek TB yang tadi ya, strategi akselerasi program TB yang di penjaringan itu yang poin yang penjaringan suspek itu Pak. Kalau nggak salah katanya untuk tahun ke. Jadi yang bisa diklaim untuk penggunaan kurir internal itu sampai bulan Februari ini. Ya, tapi untuk selanjutnya memang dari dulu kan kita kerjasama dengan Sitras. Nah itu kedepannya sudah menggunakan Sitras semua. Gitu. Diharapkan dioptimalkan untuk penggunaan Sitrasnya. Jadi untuk kurir internal tidak bisa kami cover. Terima kasih kalau itu. Takutnya karena nanti ada petugas yang mengangkat dari Puskesmas Siwuluh ke Tanjung masih bisa diklaim. Kalau per 1 Maret nanti harus lewat PT Pos dengan aplikasi Sitras. Dan ini juga kita nggak tahu sampai 2026 ya. Setelah 2026 apakah GF masih bertahan atau enggak. Kalau GF masih bertahan mungkin proyek masih seperti ini, jalan, ada dukungan dana non APBD ya. Tapi kalau nanti Global Fund sudah diterminasi ya seperti tadi disampaikan oleh Pak Adi, nanti nggak tahu kita memakan TCM tanpa dukungan dana Global Fund kayaknya agak susah tadi ya. Kalau estimasi kebutuhan kita target SPM 42.000 untuk belanja TCM-nya aja berarti sekitar hampir 10 miliar. Itu jadi selama ini untuk IK yang rujukan dari rumah sakit jarang tersentuh Pak. Kenapa? Karena kebanyakan IK dari rumah sakit itu kasusnya TB klinis. Lah berkendala di MSI Pak. MSI tidak mau melakukan IK yang klinis. Yang kedua, kalaupun ada yang bakteriologis, kiriman dari luar, contoh misalkan kiriman dari BP 4 Paru Tegal, mereka tidak mau Pak, dengan alasan tidak ada ini bisa dijelaskan nanti dari MSI. Intinya mereka hanya mau yang klinis yang dari puskesmas, sementara yang klinis dari puskesmas sudah kita tangani, sudah kita kunjungi sendiri. Kita butuh dibantu untuk yang dari rumah sakit yang kasus klinisnya itu hal IK, dan dia lebih banyak misal ke daerah selatan, membantu di sebelah sana, padahal itu kader saya yang mengajukan begitu. Jadi untuk kedepannya ya rumah sendiri dibenahi dulu baru bantu orang lain kayak gitu. Kedepannya seperti itu harapan saya, biar IK yang PR-nya banyak ini bisa kita selesaikan. Mungkin sementara cukup itu dulu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari MSI kalau yang klinis tidak bisa diklaim ya Mbak?
Iya itu membantu. Iya, jadi Mas Eko, jadi MSI yang wajibnya dan bisa diklaim yang bakteriologis seperti itu. Kalau yang klinis berbagi tugas, petugas puskesmas, tapi beberapa kader mungkin juga mau membantu ya. Seperti di Ketanggungan seperti apa Mas Bambang? Yang klinis sama bakteriologis kader